Selamat datang semuanya. Kali ini kita akan menyelami sebuah argumen yang luar biasa dari Al-Quran, tepatnya dari Surah Al-Baqarah, ayat 130 sampai 141. Di sini tersimpan sebuah dialog teologis yang sangat dalam dan relevansinya, wah, jangan ditanya. Langsung saja ke inti masalahnya. Pertanyaan inilah yang jadi pemicu seluruh perdebatan. Sebuah pertanyaan tentang warisan spiritual yang diperebutkan oleh tiga komunitas besar yang hidup berdampingan saat itu. Siapa sebenarnya penerus sejati ajaran Ibrahim? Oke, kita mundur sejenak ke latarnya dulu ya. Coba bayangkan kota Madinah di abad ke-7. Ini bukan kota yang isinya satu kelompok saja, tapi sebuah titik temu, tempat meleburnya berbagai keyakinan. Jadi, obrolan soal identitas agama, siapa yang paling benar, itu jadi menu sehari-hari di sana. Perdebatan yang terjadi ini bukan sekedar soal politik. Oh bukan, ini jauh lebih dalam. Ini adalah pertarungan fundamental untuk menentukan siapa pewaris iman yang murni dari para nabi. Dan pusat dari semua ini adalah satu sosok yang dihormati oleh semua pihak, Ibrahim. Nah, di tengah suasana panas inilah, ayat 135 merekam sebuah ajakan yang jadi pemicu utama. Beberapa komunitas Yahudi dan Nasrani di Madinah datang ke kaum muslimin dan berkata seperti ini. Inilah yang kita kenal sebagai asbabun nuzul atau konteks turunnya ayat-ayat ini, sebuah klaim yang jelas menuntut sebuah jawaban dari langit. Coba kita bedah argumen mereka. Klaim ini punya dua fondasi utama. Pertama, mereka bilang kalau jalan keselamatan itu eksklusif, hanya lewat komunitas mereka saja. Kedua, dan ini yang paling krusial, mereka mengklaim para nabi besar, figur-figur seperti Ibrahim, Ishak, dan Yakub, itu adalah penganut Yahudi atau Nasrani. Jawaban Al-Quran itu cerdas sekali. Al-Quran tidak langsung menyanggah, oh kalian salah, tapi membingkai ulang seluruh perdebatan. Semua pihak seolah diajak untuk melihat lebih jauh ke belakang, ke titik awal yang sama-sama mereka hormati, yaitu sosok Ibrahim sendiri. Disinilah kita ketemu pilihan kata yang sangat presisi. Ayat 135 merespons, katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti milah Ibrahim. Kenapa pakai kata milah kok bukan din? Karena milah ini maknanya spesifik, menunjuk pada sebuah tradisi yang diwariskan, sebuah kesinambungan ajaran dari seorang tokoh panutan. Jadi ini pilihan kata yang strategis untuk mengambil alih kembali alur cerita sejarah. Lalu Al-Quran mendeskripsikan milah Ibrahim itu sebagai Hanif. Nah, Hanif ini istilah yang sangat spesial. Ini menggambarkan kondisi fitrah yang murni, sebuah kecenderungan alami untuk menyembah Tuhan yang satu, yang lurus, yang menolak segala bentuk penyekutuan. Ini adalah kondisi iman murni, bahkan sebelum ada label-label agama yang kita kenal. Perbedaan ini penting banget. Dengan menggunakan istilah milah Ibrahim, Al-Quran sebenarnya sedang membangun sebuah argumen yang kuat. Islam itu bukan ajaran yang sama sekali baru, tapi kelanjutan dari warisan asli para nabi, agama fitrah yang diwariskan oleh Ibrahim. Ini langsung meruntuhkan klaim eksklusif dari komunitas lain. Setelah membantah klaim eksklusif tadi, Al-Quran tidak berhenti di situ. Ia kemudian membangun sebuah fondasi iman yang baru, sebuah syahadat, sebuah kredo yang sifatnya inklusif dan universal untuk kaum muslimin. Nah, ini dia deklarasinya ada di ayat 136. Coba perhatikan betapa luas cakupannya. Beriman kepada Allah, wahyu kepada Nabi Muhammad, dan juga wahyu kepada semua nabi sebelumnya, tanpa kecuali. Kalimat kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka ini di masanya adalah sebuah pernyataan yang radikal, menolak fanatisme dan menegaskan bahwa semua pesan ilahi itu satu sumbernya. Kita berlanjut ke salah satu metafora paling indah dalam Al-Quran. Ayat 138 memperkenalkan konsep syibghah Allah atau celupan Allah. Maksudnya apa ya? Ternyata istilah ini adalah jawaban langsung terhadap sebuah praktik ritual komunitas lain pada zaman itu. Para ahli tafsir menjelaskan, ini adalah respon terhadap praktek pembaptisan Nasrani yang ternyata juga disebut syibghah, di mana air berwarna jadi simbol penyucian. Al-Quran dengan brilian memakai istilah yang sama untuk menunjukkan perbedaannya. Kalau syibghah mereka adalah ritual fisik, maka syibghah Allah adalah celupan spiritual, sebuah iman yang meresap ke dalam jiwa, mewarnai seluruh karakter dan perbuatan, sebuah transformasi dari dalam. Jadi, poin utamanya di sini. Ayat ini secara tajam mengkritik ritual yang hanya di permukaan dan sebaliknya, mengangkat sebuah keyakinan yang betul-betul mengubah seseorang dari akarnya. Pertanyaan retoris di akhir ayat ini, siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Wah, itu sangat kuat. Menegaskan bahwa tidak ada pewarnaan karakter yang lebih hebat dari pewarnaan yang datang langsung dari Tuhan. Dan sekarang kita sampai di puncak argumennya. Setelah semua klaim berdasarkan leluhur dibongkar,
Al-Quran menetapkan satu prinsip final yang revolusioner. Fokusnya digeser, dari siapa leluhurmu menjadi apa pertanggungjawaban pribadimu. Inilah dia pernyataan pamungkas tentang tanggung jawab individu. Prinsip ini begitu penting, sampai-sampai Al-Quran mengulanginya 2 kali dalam rentang ayat yang sangat pendek, yaitu di ayat 134 dan di akhir rangkaian ini, ayat 141. Sebuah penegasan yang benar-benar tidak menyisakan ruang untuk keraguan sedikit pun. Pengulangan ini adalah sebuah penekanan yang luar biasa. Dalam gaya bahasa Al-Quran, kalau ada sesuatu yang diulang, itu tandanya pesannya fundamental banget. Pesannya jelas, kehebatan leluhurmu tidak akan menyelamatkanmu, dan dosa mereka juga tidak akan jadi bebanmu. Garis keturunan itu tidak relevan saat berhadapan dengan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Konsep ini di zamannya benar-benar revolusioner. Coba bayangkan, dalam masyarakat yang sangat membanggakan suku dan nasab, pernyataan ini meruntuhkan klaim sebagai umat pilihan hanya karena faktor keturunan. Iman, petunjuk, keselamatan, semuanya adalah pencapaian personal yang harus diusahakan sendiri oleh setiap orang lewat perbuatannya. Jadi, seluruh pembahasan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau kebanggaan pada leluhur itu tidak ada nilainya, dan iman itu adalah usaha pribadi, maka pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, bagaimana kita secara aktif membangun dan mewarnai diri kita dengan celupan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari?